Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4822 ingin menampilkan musikalisasi drama yang berjudul Batu Suli. Syarif sebagai Bawijang Giria sebagai Dayang Silu, Faidra sebagai Pangeran Sialang, Hasan sebagai Kepala Suku Sudingan, Ananda sebagai Nenek Mawar, Maisa sebagai Suri, Hana sebagai Lanang, dan Fatima sebagai Saman. Selamat menyaksikan. Batunya tadi ya, Pak? Burung-burung berkicau dan warga sibuk dengan aktivitas harian. Suara gemericik sungai terdengar di kejauhan. Di tengah desa terlihat rumah kepala suku Sulingan. Di sana Dayang Silu duduk di depan rumah sambil memintal kain bersama ibunya, Nenek Mawar. Ayahnya kepala suku Sulingan sedang berbicara dengan tamu istimewa Pangeran Sialang. Di samping Dayang Silu terdapat adik perempuannya yang manis bernama Suri, sedang bermain dengan mainannya. Pangeran Sialang arogan menatap tajam ke arah Dayang Silu yang duduk di kejauhan. Tuan Kepala Suku, saya datang untuk mengingatkan bahwa janji kita harus segera ditepati. Bukankah seorang yang selalu menjadi istri? Kepala suku Sulingan tampaknya telah mencoba menenangkan. Namun, berikan sedikit waktu lagi putriku untuk bersiap. Bagaimanapun juga pernikahan ini adalah momen besar bagi seluruh desa. Pastikan semuanya berjalan lancar. Tuanku, saya sekarang Pangeran Sialang pergi dengan penuh keangkuhan diikuti oleh pengawal setianya, Saman yang selalu bersikap licik dan suka memanipulasi keadaan. Dayang Silu yang mendengar percakapan itu hanya bisa menunduk sedih. Dia tahu pernikahan ini bukan karena cinta, tetapi demi kekuasaan dan keselamatan desa. Bagaimana mungkin aku menikah dengan seseorang yang tak kucintai? Hatiku sudah terikat pada Bawijang Giria. Nenek Mawar memandang Dayang Silu dengan penuh iba, lalu berbicara lembut. Siluanku sayang, aku tahu hatimu berat, tapi kadang cinta harus berkorban demi kebaikan yang kuat. Di kastil, Pangeran Sialang sangat gembira. Dia memasuki kamarnya sembari memanggil ke sana kemari. Pangeran Sialang dalam hati berbicara pada dirinya sendiri. Akhirnya, setelah sekian lama, aku akan menikahi wanita impianku. Tetapi kesunyiannya terganggu oleh pengawal setianya. Saman mengetuk dalam pintu kamarnya. Pangeran Sialang menghadap ke belakang sembari tersenyum kecil. Masuklah, Saman. Saman melangkah mendekati pangeran dan berlutut. Tuan Pangeran Sialang, saya sudah berdiskusi lebih lanjut dengan kepala suku Sulingan. Dia sepakat upacara pernikahan Anda dan Dayang Silu akan diadakan
Bagus sekali. Engkau tahu aku bisa mengandalkan sama pendiri. Jatuh di hutan yang lembut, Bau Janggi seorang pemburu sederhana menemui Dayang Silu secara diam-diam. Bau Janggi dengan pakaian pemburunya yang lusuh datang dengan wajah khawatir. Di belakangnya temannya yang setia, Lanang, selalu menemani meskipun penuh keraguan tentang hubungan ini. Bau Janggi dengan nada cemas. Iya, Tuhan kamu dalam penjelasan akan segera dilaksanakan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memikirkan kamu. Aku juga tak sanggup, Bawi. Hatiku hanya untukmu. Tapi aku tak bisa menolak perintah ayahku. Pangeran Sialang terlalu kuat. Jika aku menolak, desa kita akan dihancurkan. Lama perlahan mendekat, ikut cemas. Saya benar, Bawi. Pangeran Sialang bukan hanya kuat, ia juga licik. Aku takut kita semua akan binasa jika melawannya. Bau Janggi tegas memegang bahu Dayang Silu. Di sana kita akan menjadi perlindungan dan tidak salah. Jangan berisiko. Dayang Silu melihat Bau Janggi dengan penuh harapan. Benarkah? Apakah kita bisa selamat dari amarah Pangeran Sialang? Kita akan salah. Aku menjadi sampai jauh. Malam purnama tiba. Dayang Silu dan Bau Janggi menyelinap keluar dari desa. Ibu Dayang, nenek Mawar, mengetahui niat putrinya, tetapi diam-diam mendoakannya. Saat keduanya berjalan cepat melewati hutan, adik Dayang Silu, Suri, tiba-tiba muncul menguntit dari belakang. Suri dengan suara kecil terkejut. Kakak, kau mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Dayang Silu mengusap air mata dan memeluk Suri. Maafkan aku, Suri, tapi aku tak punya pilihan. Jaga ibu dan ayah ya. Suri menangis, tapi ia tahu keputusan kakaknya sudah bulat. Bawi dan Dayang melanjutkan perjalanan mereka menuju Bukit Suri. Tiba-tiba terdengar derapan kuda di kejauhan. Pasukan Pangeran Sialang dipimpin oleh Saman mulai mengejar. Mereka mendekat dengan cepat. Dayang dan Bawi mempercepat langkah mereka hingga akhirnya tiba di puncak Bukit Suri. Di depan sebuah batu besar yang menjulang tinggi. Kita harus salah lagi. Mereka sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan, Bawi? Aku tidak ingin berpisah darimu. Aku lebih baik mati daripada menjadi istri Pangeran Sialang. Pasukan Pangeran Sialang muncul, mengepung mereka. Pangeran Sialang turun dari kudanya dengan sangat kencang. Dan semua, kau tak bisa lari dariku. Kembali sekarang, atau aku akan memaksamu dengan cara yang menjauh. Tidak, aku tidak akan pernah menjadi milikmu, Pangeran. Cintaku hanya untuk Bau Janggi. Sama, melangkah maju, tertawa sinis. Menyedihkan sekali. Bukankah kecintaan kalian hakikat jauh sangat lucu? Serahkan ini kepadaku. Sama, mulai turun dari kudanya dan melangkah mendekati mereka dengan tatapan sinisnya. Lama tidak jumpa, kawan. Bagaimana rasanya menjadi membunuh musuh? Bau Janggi menatap balik dengan penuh amarah. Lebih baik daripada menjadi bawahan pangeran tidak beretika itu. Sama menatap Bau Janggi dengan penuh amarah, sembari menodongkan pedangnya ke dada Bau Janggi. Perhatikan apa yang kau katakan, kawanku. Kau tahu aku sangat handal dalam mengalami kegiatan seperti ini. Sebaiknya kau tarik kembali perkataanmu tertua. Bau Janggi tersenyum sedikit sembari memegang tangan Dayang Silu. Tidak akan pernah. Sama terlihat marah sekali terhadap Bau Janggi. Begitu juga dengan Pangeran Sialang. Sebelum Pangeran Sialang memerintahkan Sama untuk menyerang mereka, Dayang Silu berdoa kepada para dewa. Dewa-dewa pelindung alam, dengarkanlah
tergesit, seolah menjawab keangkuhan Pangeran Sialan. Ia mundur dengan marah bersama pamannya. Di desa, penduduk berbicara tentang kejadian misterius di Bukit Suling. Kepala suku Surian merasakan kehilangan yang mendalam atas putrinya, tetapi juga mulai menyadari betapa kuat cinta dan silu akan Dewi Cantik. Kepala suku Surian dengan nada pelan, penuh penyesalan. Dari awal aku seharusnya mendengarkan hatimu. Kini kau telah pergi bersama kekasihmu. Semoga kalian hidup damai di sana, di dalam batu suling. Kepala suku memimpin seluruh desa untuk memberi penghormatan di Bukit Suling. Batu besar itu menjadi tempat suci, simbol cinta abadi dan pengorbanan yang tak terbatas. Semua yang jelas ini dari janji dan dalam silau berdiri. Cinta mereka tak pernah berubah meski masih kurang nanti. Tangan bersatu, hati berkata, menantang dunia yang tak memberi restu. Dalam kenangnya di ujung hari, mereka melihat mati bersama anak. Air sungai menyapu lembut kaki. Mereka tenggelam tak ada lagi janji. Namun cinta mereka akan berlalu menjadi batu di puncak sungai yang bukit. Kini batu sungai berdiri megah, saksi cinta yang tak pernah lelah. Jiwa-jiwa menyatu dalam abadi, menjadi batu kekal yang megah. Itulah tadi penampilan